Nah, sekarang kamu berdiri di eskalator stasiun MRT. Naik ke lantai atas, asik baca buku. Dan hampir telat melangkah di ujung eskalator. Tekan satu kakimu, tapi tidak yang kedua. Ada yang menarik kaki kananmu. Kamu berbalik dan celaka. Tali sepatumu tersangkut di eskalator. Orang mulai menabrakmu dari belakang. Kamu limbung, lalu terjatuh. Beberapa orang lainnya bergegas melewatimu, menggumam kesal, tapi kemudian kamu merasakan ada tangan yang mengangkatmu berdiri. Pria yang membantu tadi menepuk bahumu dan menunjuk ke kaki kananmu. Relakan saja, tak mungkin selamat. Apa? Kaki saya? Tapi kemudian kamu sadar, ia bicara soal sepatu. Kamu mengikuti sarannya dan selamat, tapi tanpa sepatu. Nah, mari kita bayangkan saat naik eskalator. Bayangkan, kamu duduk di tangganya, jangan dilakukan ya. Mengenakan kemeja longgar yang tidak dimasukkan ke celana. Kamu menunggu hingga tangga eskalatornya rata sejajar, lalu kamu berdiri. Tak akan bisa, karena kamu akan merasakan tarikan pada kerahmu lalu hilang keseimbangan. Tangga eskalator menelan tepi kemeja dan menarikmu dengan cepat. Kamu berusaha bangkit, terdengar suara kain robek. Lalu sadar, tak mungkin bisa lepas. Sampai ada yang menekan tombol darurat dan eskalator berhenti. Dan kamu terlentang di lantai dengan rambut yang tinggal beberapa sentimeter dari celah antar tangga. Oke, cukup. Mari kita pelajari mengapa ini bisa terjadi. Eskalator adalah ban berjalan yang digerakkan oleh rantai. Terdapat 2 set roda gigi di bagian atas dan bawah eskalator, dan sebuah rantai ditarik mengelilingi roda gigi tadi. Roda gigi berotasi dengan tenaga listrik untuk menggerakkan rantai. Anak tangga dipasang di antara rantai tersebut dengan jarak tertentu dan bergerak mengikuti sistem. Karena rantai berputar di atas roda gigi, anak tangga pun ikut berputar. Itulah mengapa eskalator mirip ban berjalan. Saat anak tangga terlihat rata di ujung atas atau bawah eskalator, mereka sebenarnya berputar ke arah bawah tanpa berubah bentuk. Tak lama, atau dalam hitungan menit, mereka akan muncul kembali di ujung lain eskalator. Eskalator memiliki ciri yang membuatnya berbeda dari tangga biasa. Pertama, dia bergerak. Ya iyalah ya, pastinya. Kedua, anak tangga pada eskalator lebih lebar agar nyaman bagi penggunanya. Dan ketiga, anak tangganya lebih tinggi agar mudah saat melangkah keluar. Kamu bisa melihat akhir dari ban berjalan, lalu bersiap melangkah. Eskalator memiliki gerigi pada permukaan anak tangga. Tujuannya, pertama, untuk menampung air agar kamu tak terpeleset saat hujan. Dan kedua, untuk menghambat benda-benda masuk di antara tangga dan platform. Kamu mungkin lihat ada alur serupa pada platformnya. Alur ini saling mengunci dengan gerigi pada anak tangga dan menghambat benda asing masuk. Nah, jika ada sampah di sana, pasti karena tersaring gerigi dan alur yang saling mengunci. Akan tetapi, ada sedikit kemungkinan tali sepatu atau pakaianmu tersangkut di eskalator, terutama pada eskalator tua. Celahnya mungkin terlalu besar. Karenanya, ada 2 tindakan pencegahan. Pertama, tepi anak tangga dicat kuning. Warna ini mudah terlihat pada tangga yang hitam atau abu gelap. Ada juga sinar hijau yang keluar dari bawah eskalator, di antara anak tangga, di bagian ujung akhir eskalator. Sinar ini mengingatkanmu bahwa ujung eskalator sudah dekat. Jadi, jika merasa silau karena pantulannya, ini waktunya berhenti membaca buku. Hal lain yang ada untuk tujuan keselamatan adalah sikat di sisi eskalator. Walau bisa dipakai untuk membersihkan sepatumu, tapi tujuan sebenarnya adalah agar kakimu tak berada terlalu dekat dengan sisi eskalator. Umumnya, tangga berjalan tak selalu menempel pada sisinya. Selalu ada celah. Jika tali sepatu atau pakaianmu masuk ke dalamnya, ini sangat berbahaya. Karena banyak orang tak terbiasa untuk selalu melihat ke bawah, sikat ini dipasang tepat di atas celahnya. Saat sepatumu menyentuhnya, terasa ada gesekan dan terdengar suara yang akan mengingatkanmu untuk bergeser menjauhi tepinya. Terakhir, laju eskalator juga diatur untuk keselamatanmu. Eskalator pada umumnya bergerak lambat, dan banyak negara menerapkan aturan naik eskalator. Berdiri pada satu sisi agar orang lain bisa berjalan melewati sisi lainnya. Justru, jika laju eskalator lebih cepat, akan terjadi banyak kecelakaan. Pengguna tak mampu bereaksi dengan cepat untuk melangkah keluar, lalu terjatuh.
Dan jika pernah mencoba naik eskalator yang bergerak cepat, kamu tahu betapa tegangnya menunggu momen yang tepat untuk menaikinya. Terakhir, terkadang operator harus menghentikan eskalator saat darurat. Sekalipun berada di eskalator yang lambat, kamu harus memegang pegangan untuk menjaga keseimbangan. Jika eskalatornya bergerak cepat, kamu tak akan sempat berpegangan dan terjatuh, atau orang di belakangmu yang akan jatuh menabrakmu. Ngomong-ngomong, pegangan eskalator tebal dan terbuat dari karet, karena harus mampu menahan aliran listrik agar tak menyetrum penggunanya. Selain tidak bisa menghantarkan listrik, karet juga tahan lama dan tak mudah robek. Asal tahu saja. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.